Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan mendalami pelajaran masalah akidah dari kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan kita akan perdalam lagi mengenai pembahasan fikih Syafi'i tentang masalah ibadah, yaitu terkait dengan pembahasan sholat. Kita masuk pembahasan pertama dari kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah. Di sini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang masalah iman. Imam Ibnu Qudamah mengatakan fasal wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani yazidu bit taati wa yanqusu bil isyan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan iman itu meliputi ucapan lisan, lalu amalan dengan anggota badan, lalu aqdun bil janan, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bit taati wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan melakukan maksiat. Nah, di sini beliau sertakan dengan dalil-dalil. Ada ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalil pertama yang beliau bawa surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah disuruh melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa, yaitu berada dalam jalan yang lurus. Wa yuqimus sholata, lalu mengerjakan sholat. Wa yutuz zakata, lalu menaikkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, inilah jalan yang lurus. Lalu diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, faja'ala abadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas sholati wa ita'az zakati kullahu minad din. Maka di sini lihat, dijadikan ibadah pada Allah itu berupa ikhlas dengan hati. Ikhlas dalam hati. Ikhlas dalam hati ini berarti perbuatan hati. Wa iqamas shalah, menunaikan salat, ini berarti perbuatan anggota badan. Wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, kullahu minaddin, dan menunaikan zakat, ini semua dianggap bagian dari agama. Berarti apa yang beliau sebutkan tadi, iman itu berupa perkataan lisan, ada juga amalan anggota badan. Tadi amalan anggota badan di sini disebut sholat dan juga zakat. Dan aqdun bil janan, keyakinan dalam hati, ini sudah ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi.
Dalil yang lainnya lagi, beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Yang namanya iman itu bid'un, 70 sekian cabang. Ya, bid'un 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah syahadatu alla ilaha illallah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Faja'alal qaula wal amala minal iman. Maka di sini dijadikan amalan, perkataan dan amalan itu bagian dari iman. Berarti yang kita simpulkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dari dalil yang lainnya, iman yang dibahas oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu mencakup 5 hal. Iman yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup 5 hal. Yang pertama, iman itu adalah perkataan dengan lisan. Yang kedua, beramal dengan anggota badan. Yang ketiga, keyakinan dalam hati. Yang keempat, iman bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, iman itu berkurang dengan maksiat. Iman itu berkurang dengan maksiat. Jadi 5 hal ini yang dibahas oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu berupa perkataan lisan, amalan anggota badan, lalu keyakinan dalam hati. Dan iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan 2 dalil, surat Al-Baqarah ayat 5. Dalil pertama ini menunjukkan amalan itu masuk dalam iman atau masuk dalam ad-din. Di situ ada ikhlas, yaitu pada kalimat mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah pada Allah. Dan ikhlas ini amalan hati. Berarti iman itu di dalamnya sudah ada amalan hati atau keyakinan hati. Kemudian juga di sini disebutkan sholat. Maka orang yang disebut beriman itu harus mengerjakan sholat. Sini juga disebutkan zakat. Maka orang yang beriman juga memperhatikan zakat. Sholat dan zakat ini merupakan bagian dari amalan anggota badan. Berarti di situ ada amalan. Amalan itu merupakan bagian dari iman. Sebagaimana keyakinan hati juga merupakan bagian dari iman. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang kedua tadi, di sini menunjukkan bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan lihat di sini syahadat la ilaha illallah ini juga qaul bil lisan. Ada ucapan dengan lisan, karena bersyahadat itu ucapan dengan lisan. Kemudian ada imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini juga ada amalan perbuatan. Maka berarti sudah kita simpulkan di situ ada keyakinan hati seperti ikhlas. Ada situ amalan anggota badan seperti sholat dan zakat serta menyingkirkan duri dari jalanan. Juga ada di situ ya keyakinan dalam hati tadi ikhlas. Perkataan dengan lisan yaitu syahadat la ilaha illallah. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah 3 ini. Jadi iman tidak bisa lepas dari 3 ini. Tidak boleh berkurang salah satu. Yaitu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dalam hati. 3 hal ini tidak bisa berkurang salah satunya. Nah, untuk pahami adakah keyakinan iman yang keliru yang mencakup 3 hal ini? Ada. Bisa dipahami, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan
Terlebih dahulu kita pahami iman dulu pengertiannya. Iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq, pembenaran. Iman itu artinya at-tasdiq, pembenaran. Namun kalau kita artikan pembenaran saja, orang kafir pun ada yang membenarkan Allah, ada yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Heraklius, Raja Romawi, itu sudah yakin itu Rasulullah itu benar. Namun dia tidak mau menyatakan dirinya Islam. Abu Thalib paman Nabi SAW sudah yakin Rasul itu benar, namun tidak mau menyatakan dirinya itu seorang Muslim, tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maka tidak cukup pengertian iman secara bahasa at-tasdiq. Dan saya akan jelaskan kelirunya di mana kalau kita cuma mengartikan sebatas pengertian bahasa. Sedangkan pengertian istilah iman tadi kita artikan sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah. Yaitu iman secara bahasa itu ada 3. Ada 3 komponen dalamnya. Yaitu qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan, wa aqdun bil janan, meyakini dalam hati. Ingat, ini pengertian iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah berarti ini akidah salaf atau ini akidah para sahabat. Bahkan inilah yang dianut oleh ulama mazhab yang 4. Nanti ada khilaf, namun dalam sebagian pendapat saja. Nah, kita lihat ada beberapa penyimpangan atau kekeliruan tentang masalah iman ini. Golongan pertama yang keliru menyatakan iman adalah mujarrad al-ma'rifah fil qalbi, cuma sekedar mengenal dalam hati. Cuma sekedar mengenal dalam hati. Ini seperti yang diyakini oleh kaum Jahmiyah. Konsekuensinya apa? Kalau iblis itu kenal Allah, berarti iblis itu seorang mukmin. Fir'aun itu kenal Allah, berarti Fir'aun juga seorang mukmin. Karena iman itu cuma sekedar mengenal. Oh, saya tahu Allah. Ya, saya cuma tahu Allah saja, maka sudah disebut beriman. Berarti konsekuensinya apa? Iblis beriman atau tidak? Beriman. Menurut pendapat ini iblis itu beriman. Iblis kenal Allah enggak? Kenal. Fir'aun kenal. Berarti iblis dan Fir'aun itu beriman menurut Jahmiyah. Iblis dan Fir'aun itu beriman menurut Jahmiyah. Kenapa sampai iblis itu dikatakan beriman? Coba lihat, dia mengenal Allah. Di ketika itu mengatakan qala rabbi bima aqwaitani, ya Rabbku. Iblis panggil Allah, ya Rabbku bima aqwaitani, kenapa engkau menyesatkanku? Berarti kan sudah memanggil Allah, berarti mengenal Allah. Maka menurut Jahmiyah, ya namanya iblis itu sudah disebut beriman. Berarti semua yang ada di muka bumi ini, semua itu beriman. Karena semuanya itu mengenal Tuhan, semuanya itu mengenal Allah. Maka semuanya itu beriman. Maka dia tidak membedakan ini Islam, ini kafir, ini murtad, ini Fir'aun, ini iblis, tidak kenal. Pokoknya semua sama. Itu pemahaman dasar dari siapa? Jahmiyah. Jahmiyah yang memahami iman seperti itu. Salah fatal atau tidak? Sangat-sangat salah fatal. Ya, karena konsekuensinya berat sekali. Iblis pun nanti disebut beriman. Ya, iblis pun disebut beriman. Fir'aun pun juga demikian. Padahal Allah sudah mengkafirkan iblis, sudah mengkafirkan Fir'aun, namun dikatakan beriman oleh orang-orang Jahmiyah.
Kemudian pemahaman kedua yang keliru lagi, iman ini sudah agak lebih mending tapi masih sesat ini. Ya. Iman adalah pembenaran dalam hati. Jadi tidak cukup mengenal saja tadi. Makanya saya bilang masih lebih mending, tapi keliru juga. Iman cukup membenarkan dalam hati. Namun ya, ini tidak lengkap seperti definisi iman yang kita sebut tadi. Pemahaman ini kata Syekh Shalal Fauzan, pemahaman ini dimiliki oleh Asy'ariyah. Kenapa kok sekedar pembenaran saja itu belum cukup disebut beriman? Ya, karena Abu Thalib itu sudah membenarkan Rasul. Heraklius, Raja Romawi, sudah membenarkan Rasul, sudah yakin benar. Namun Abu Thalib mau beriman tidak? Tidak mau beriman. Heraklius tidak mau beriman. Heraklius tidak mau beriman karena takut umatnya itu lari. Kalau dia masuk Islam, dia takut umatnya itu lari. Maka dia sudah benarkan. Ya, namun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak juga ada amalan berupa anggota badan. Namun cukup pembenaran dalam hati saja. Maka pemahaman ini juga keliru. Karena orang-orang yang kafir itu gara-gara menentang, dia tidak cuma hanya membenarkan saja, sudah menentang karena kesombongan, sudah yakin itu benar, sudah membenarkan, namun menentangnya karena kesombongan. Atau karena urusan dunia seperti Heraklius, atau karena ditakut tidak mengikuti nenek moyang seperti Abu Thalib. Maka ini juga pemahaman keliru. Kemudian keyakinan ketiga lagi yang keliru tentang masalah iman, yang namanya iman, pembenaran dalam hati dan ucapan dalam lisan, dan amalan bukan bagian dari iman. Dan amalan bukan bagian dari iman. Jadi sudah lebih mending lagi. Ada pembenaran dalam hati, pembenaran dengan hati. Ada ucapan dengan lisan. Namun apa yang kurang? Amalan tidak dimasukkan dalam iman. Inilah yang dimiliki oleh kaum Murji'ah yang dikenal dengan Murji'ah Fuqaha. Murji'ah Fuqaha. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh Murji'ah Fuqaha, yaitu mereka dari ulama Hanafiyah. Ini juga tidak tepat, amalan tidak dimasukkan dalam iman. Padahal tadi surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan sholat di situ, disebutkan zakat juga di situ. Yang tadi wa adnaha imatatul adza anit thariq, iman itu yang paling tinggi la ilallah, yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada di situ juga amalan. Amalan dimasukkan bagian dari iman. Maka pemahaman ini juga keliru. Ada lagi yang keempat, iman yang penting cuma ucapan dengan lisan saja. Cuma ucapan dengan lisan. Ini perkataan dari Karomiyah. Dan dia merupakan sekte dari Murji'ah. Merupakan sekte dari Murji'ah. Jadi jangan kira seperti keyakinan ini yang tadi kita sebut ada Jahmiyah. Terus yang kedua tadi ada siapa? Asy'ariyah. Terus ada apa lagi? Murji'ah, ada Murji'ah Fuqaha, terus Karomiyah. Dikira di zaman ini nggak ada. Ada aliran-aliran yang bahkan ngumpul macam-macam aliran situ. Sekte-sekte yang dulu ada itu bangkit lagi lewat mereka. Ada situ pemahaman Jahmiyah, ada situ pemahaman Asy'ariyah, ada situ pemahaman Murji'ah. Ya.
ada Mu'tazilah, ada bahkan satu kelompok itu bisa terkumpul berbagai macam sekte tadi. Berbagai macam pemahaman terkumpul di situ. Jadi satu. Nanti pemahaman takdirnya gini, Jabariyah, Qadariyah, nanti pemahaman imannya gini, nanti mengkafirkan orang tuh Khawarij. Nah, kalau yang terakhir tadi Karomiyah itu mengatakan iman itu cukup apa? Ucapan dalam lisan saja. Berarti apa? Kita sudah syahadat sudah cukup. Enggak sholat, oh ora masalah. Enggak sholat enggak masalah. Yang penting apa? Saya sudah syahadat. Kamu gak usah tahu isi hati saya. Yang penting kan saya sudah syahadat. Berarti pemahaman apa? Karomiyah. Ada nggak orang punya pemahaman ini? Rata-rata kita punya pemahaman kayak begitu ada. Ya, yang penting saya sudah syahadat. Sudah tertulis di KTP saya Islam. Sudah cukup. Sudah, inilah jadi jaminan nanti untuk dia masuk surga. Pemahaman karomiyah dimiliki. Ada lagi satu kaitannya dengan iman itu yazid wa yanqus. Kalau tadi itu kaitannya dengan tiga masalah iman tadi, perkataan, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dalam hati. Itu 4 sekte tadi itu yang menyimpang. Sekarang yang kaitannya yang keyakinan yang kelima yang menyimpang lagi, ini kaitannya dengan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yaitu keyakinannya, kalau tadi saya ambil dari penjelasan Shalih Fauzan, ada dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau katakan ada yang meyakini seperti ini, iman itu syai'un wahid. Idza zahaba ba'duhu zahaba kulluh. Iman itu cuma satu bagian saja. Jika sebagiannya pergi, maka seluruhnya pergi. Jika sebagiannya lepas, maka seluruh iman lepas. Karena iman satu kesatuan. Satu bagian itu hilang, maka dianggap seluruhnya hilang. Ini maksudnya apa? Seperti yang diyakini oleh Khawarij dan juga oleh Mu'tazilah, bahwa yang namanya iman, misalnya orang yang melakukan dosa besar, ini kalau menurut keyakinan Khawarij, berarti kan imannya itu sebagian lepas, maka dianggap semua imannya itu lepas. Jadi menurut Khawarij tadi ya, iman satu kesatuan. Berarti kalau ini hilang, semuanya hilang. Maka kalau orang berbuat dosa besar, maka imannya hilang total. Maka orang yang selingkuh, orang yang berjudi, orang yang mabuk, orang yang bunuh orang, imannya lepas, ya kan? Dianggap seluruhnya lepas, berarti kafir. Karena iman satu kesatuan. La yatajazza, tidak terbagi-bagi. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua satu kesatuan. Maka satu lepas dianggap seluruhnya lepas. Berarti menurut keyakinan Khawarij apa? Kalau orang melakukan dosa besar, dianggap imannya hilang total. Ya, dianggap hilang total. Itu kaitannya dengan masalah iman. Konsekuensinya berat sekali seperti ini. Maka Khawarij itu mudah mengkafirkan orang gara-gara punya keyakinan semacam ini. Makanya kalau melihat seseorang yang mudah mengkafirkan, dasarnya ini dulu dia pahami. Iman itu satu bagian saja. Maka sebagian lepas dianggap seluruhnya juga lepas. Maka hati-hati kalau dengar ceramah, dengar ustadz, dengar kiai, cepat mengkafir-kafirkan orang cuma gara-gara ini. Termasuk satu bagian kalau misalnya dia lihat pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti imannya lepas sebagian, dianggap lepas total. Berarti pemerintah apa? Konsekuensinya kafir. Jadi untuk jadi sesat zaman ini gampang sekali. Ya, untuk jadi sesat itu gampang sekali. Cuma dengar orang yang pintar ngomong saja, dia pintar berorasi, seorang orator ngomong seperti itu, ceplas-ceplos,
Pokoknya kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya semua jadi ISIS di sini. Pemahamannya awalnya seperti itu dulu. Ya, iman satu kesatuan. Jadi tidak ada dikenal itu iman yazid wa yankus, tidak ada. Ya, kalau berkurang dianggap hilang total. Ya, kalau berkurang dianggap hilang total. Jadi tidak ada sisa-sisa sedikit pun. Itulah akibat dari keyakinan Khawarij tadi. Nah, dalil yang kita bawa yang kedua tadi dari hadis, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Lihat, iman ternyata bukan satu kesatuan. Ada yang amalan dari iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ada yang nanti mengakibatkan kalau ini iman ini bagian itu hilang, ada yang mengakibatkan iman hilang total, iya. Namun ada yang tidak mengakibatkan hilang total. Cuma imannya itu berkurang. Jadi tidak seperti keyakinan Khawarij, satu bagian hilang dianggap hilang total. Namun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dilihat yang merusak iman ini apa? Kalau pembatal iman, maka merusak iman secara total. Semuanya hilang, semuanya lepas. Namun kalau itu cuma mengurangi saja, berarti cuma imannya itu berkurang. Seperti yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan dosa besar. Selama itu bukan kekafiran atau kesyirikan, maka imannya itu berkurang. Tidak kita katakan dia itu kafir. Dari lainnya lagi, fazadatsum imanah, maka surat ini menambah imannya. Surat At-Taubah ayat 124. Juga firman Allah surat Al-Fatihah ayat 4, liyasdadu imana, supaya keimanan mereka itu bertambah. Maka di sini disebutkan iman itu bisa bertambah. Ya, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dengan baca Al-Quran, dengan melakukan sholat, dengan kumpul dengan orang soleh. Iman punya sifat bertambah. Dan konsekuensi dari sesuatu yang bertambah, berarti bertambah itu ada nilai rendah, baru ada tambahan. Oh, berarti ada yang di bawah. Berarti iman juga konsekuensinya bisa berkurang. Karena sesuatu yang bisa bertambah pasti nanti bisa berkurang. Lalu Ibnu Qudamah membawakan dalil yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilallah dan di dalam hatinya ada iman seberat biji gandum, biji sawi atau zarrah, suatu ukuran yang sangat-sangat kecil. Maka lihat di sini Rasulullah SAW menjadikan iman itu mutafadilan, bertingkat-tingkat. Kalau tadi kita lihat iman itu ada 70 sekian cabang, berarti Rasulullah jadikan iman itu bertingkat-tingkat. Di sini disebutkan ada iman yang paling rendah, berarti iman juga bertingkat-tingkat. Maka kesimpulannya tadi yang sebagaimana disebutkan di awal, iman, ingat menurut Ahlussunnah wal Jamaah mencakup 3 hal. Poin lengkapnya itu ada 5, ya, yaitu iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dalam hati, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang ketika seorang itu melakukan maksiat. 5 poin ini patut diingat. Yang menyelisih ini berarti menyelisih keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika dia lepas salah satu, tidak perlu diucapkan dengan lisan, yang penting keyakinan dalam hati saja, keliru. Jika dia lepas tidak ada amalan anggota badan, juga keliru. Jika dia lepas tidak perlu keyakinan dalam hati, yang penting ucapan lisan saja, keliru juga seperti karomiyah tadi. Jika dia punya keyakinan iman cuma 1 level saja, 1 level, artinya 1 level di sini
Imannya Abu Bakar dengan iman ahli maksiat, orang yang paling fasik itu sama. Mereka satu level namanya. Maka ini juga keliru. Karena iman itu bertambah, iman itu berkurang. Berarti ada iman seseorang yang tinggi, ada iman seorang yang rendah. Ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi ingat 5 hal ini keyakinan pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang terkait dengan masalah iman, tidak bisa diselesai. Kalau ada yang menyelisih hal ini berarti sudah menyimpang dari keyakinan yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan berikutnya insya Allah kita kaji tentang beriman kepada hal gaib.